Selamat pagi, Shalom, Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya pagi ini kita semua dalam kondisi sehat. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur. Hari ini Selasa 27 Juli 2021. Bacaan kita pagi ini akan diambil dari Markus 6 ayat 49 sampai dengan 51. Tapi sebelumnya, mari kita terlebih dahulu mohon penyertaan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, selamat pagi. Terima kasih Bapa, karena pagi ini kami telah Engkau bangunkan kembali dari tidur kami semalam. Dan kami bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, izinkan kami Tuhan untuk tetap ada di jalan yang Tuhan kehendaki. Untuk itu, mampukan kami untuk mendasarinya dengan membaca dan menelaah firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar kami mengerti dan selanjutnya dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Bacaan Markus pasal 6 ayat 49 sampai dengan 51 pagi ini akan dibacakan oleh Asko, salah satu jemaat anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silakan Ananda Asko. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Markus 6 ayat 49 sampai 51 yang demikian. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ananda Asko. Tuhan Yesus memberkati. Tema besar di bulan Juli ini adalah di badai topan dunia. Dan pagi ini dari bacaan Markus 6 ayat 49 sampai dengan 51 yang sudah dibaca tadi, subtemanya diberi judul Tenanglah. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, masa pandemi telah mengubah orang-orang yang dahulu tenang menjadi penuh ketakutan atau paranoid. Di sekeliling kita seakan-akan penuh hantu-hantu yang menakutkan. Bagaimana tidak, COVID-19 ini telah merenggut orang-orang tercinta, kerabat, teman, kolega, tetangga dengan tidak memandang bulu. Bahkan kita pun belum tentu bisa menghantar sampai peristirahatan terakhirnya. Sangat manusiawi kalau kita merasa sedih, takut, kecewa dengan situasi seperti ini. Tetapi ayat yang ke-50 dari Markus 6 berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih, murid-murid Yesus dalam kegelapan malam seolah-olah melihat hantu. Padahal yang berjalan di atas air adalah Yesus.
Bagaimana mengubah monster hantu dalam hidup ini? Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenali betul siapa Tuhan Yesus. Baru saja para murid berkumpul dengan Yesus, melihat mujizat 5 roti dan 2 ikan, tetapi aneh ketika Tuhan menyusul mereka di tengah danau, mereka mengira Yesus adalah hantu. Baru saja melihat mujizat, tiba-tiba mengalami musibah, datang angin sakal. Datanglah Yesus menolong, tetapi tidak mereka kenal. Ibu, bapak, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, beriman janganlah hanya melihat yang baik-baik dan indah. Lihatlah juga yang sebaliknya, karena di sana juga ada Tuhan. Yesus adalah penolong, bukan penggoncang iman. Fenomena ini muncul ketika kita mengalami masalah. Siapa yang muncul di pikiran? Kita atau yang kita lihat? Tuhan atau hantu, yang menolong atau yang menakutkan? Keyakinan bahwa Yesus adalah penolong harus ada dalam hidup kita, sehingga tidak perlu kita takut. Bila harus menghadapi masalah, berpikir dan beriman, bukan berkhayal yang menakutkan. Ibu, bapak, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, tenang adalah firman yang meredakan badai. Bila Anda menghadapi masalah, baik tiba-tiba atau lama tidak kunjung selesai, ingat satu kata yang diucapkan Tuhan Yesus dan katakan dalam hati, tenang. Perkataan yang kita ucapkan dengan iman akan mengubah ketakutan menjadi keberanian. Menghadapi badai hidup apapun bentuknya, juga di masa pandemi seperti sekarang ini, dengan tidak jumawa, tetapi kita tetap menghargai berbagai pihak. Karena justru di masa pandemi seperti ini, kita semua diajak berani untuk mengedepankan kepentingan umum, tidak menjadi egois. Dengan tetap menjaga prokes, tentu dengan tetap tenang, tidak dengan kepanikan. Silakan dicoba dan dilakukan. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan telah semakin menguatkan kami, terkhusus di masa pandemi seperti sekarang ini. Antara takut dan panik, Tuhan telah tumbuhkan dengan kekuatan iman, hanya dengan tenang. Ketakutan akan sirna. Ajari dan mampukan kami menjadi pendoa bagi saudara-saudara kami, baik yang terdampak maupun yang membutuhkan support dari kami yang lebih sehat. Kiranya sepanjang hari yang akan kami lalui semakin kuat dan tenang, karena Tuhan Yesus selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kata-kata yang kacau membuat ketakutan, tetapi firman Tuhan memberi ketenangan. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.